Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalidayanti dengan nomor NPM 19520070. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh dosen Haji Abdul Hafiz MPDI. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran pertama. Komponen-komponen kurikulum. 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Merumuskan tujuan kurikulum yang sebenarnya sangat tergantung pada teori dan filsafat pendidikan serta model kurikulum yang dianut masyarakat. Beberapa tujuan pendidikan terbagi menjadi 4 tujuan, yaitu A. Tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sarana akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. B. Tujuan institusional atau TI. Tujuan ini harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. C. Tujuan kurikuler atau TK. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Dan D. Tujuan pelajaran atau tujuan instruksional. Tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. 2. Komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman pembelajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek, baik berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pembelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menyusun materi kurikulum sebagai berikut. 1. Kesinambungan. 2. Urutan. 3. Keterpaduan. Dan terakhir, keluasan atau kelunturan. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk sebagai berikut. 1. Teori. Seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan dan menyajikan pendapat sistematik tentang gejalanya. 2. Konsep, yaitu suatu abstrak yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan, merupakan definisi singkat dari kelompok fakta dan gejala. 3. Generalisasi, kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus bersumber dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian. 4. Prinsip, yaitu ide utama atau pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. 5. Prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dan memberi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik. 6. Fakta, sejumlah informasi khusus dan materi yang dianggap penting, terdiri dari etimologi, orang yang tepat, serta kejadian. 7. Istilah, kata-kata pembendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. 8. Contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan dalam proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. 9. Definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. 10. Profesisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum tersebut. 3. Komponen strategi pembelajaran. Telah disampaikan di atas bahwa dilihat dari filsafat dan teori pendidikan yang melandasi pengembangan kurikulum, terdapat perbedaan dalam pembentukan tujuan dan materi pembelajaran.
Hal ini ternyata memiliki konsekuensi pula terhadap penentuan atau tujuan dan materi pembelajaran. Hal ini juga memiliki konsekuensi terhadap penentuan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Dan terakhir, komponen evaluasi. A. Tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. B. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.